Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Ainunisa dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B 22040450220. Berikut beberapa topik yang akan saya bahas pada video kali ini. Langsung saja pada poin pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Jika ditelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, pendapat pertama menyatakan bahwa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya karena negara dalam hal ini wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Nah, pendapat yang kedua menyatakan bahwa PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Islam sering dimaknai dengan damai. Sama atau berbedakah makna damai dalam Islam dan makna damai dalam pandangan masyarakat Islam di Indonesia? Terakhir, pandangan tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Kita dapat meringkasnya menjadi dua pendapat. Nah, pendapat pertama ini menyatakan bahwa pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi PAI. Dosen PAI harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan secara mendalam. Nah, pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali dengan materi keagamaan yang banyak, di mana dosen PAI hanya cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Pro kontra tentang perlu atau tidak perlunya PAI diajarkan di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Pertanyaan utama yang perlu diajukan, apa alasan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi? Dan bagi orang-orang yang tidak setuju dengan pertanyaan yang diajukan, lantas apa alasan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi? Nah, di antara kedua pendapat ini, pendapat manakah yang menurut teman-teman benar dan pendapat mana pula yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia? Selanjutnya bagian C. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Yang pertama, menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Selanjutnya, menggali model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sebelum menggali sumber metodologis, kita perlu menggali terlebih dahulu makna Islam. Nah, secara lugawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar, yakni aslama yang artinya berserah diri atau tunduk patuh, salam yang artinya damai atau kedamaian, dan salamah yang artinya selamat atau keselamatan. Nah, kata berserah diri ini yakni kita berserah diri dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti petunjuknya, bimbingan dan teladan dari Rasulullah SAW.
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, setelah mengenal apa itu Islam, selanjutnya cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam. Yang pertama, pendekatan substansi ajaran. Yang kedua dengan pendekatan proses pembelajaran. Nah, setelah mengetahui metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi, selanjutnya ada 3 pendekatan studi implementasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Yang ketiga, kesukaran itu menarik kemudahan. Yang keempat, kemudahan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Dan yang terakhir, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Dalam membangun argumen tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, memiliki landasan psikologis, sosial budaya, historis dan yuridis yang sangat kokoh, terutama secara psikologis. Mata kuliah PAI di perguruan tinggi berbeda dengan mata kuliah PAI pada prodi keislaman. Oleh karena itu, PAI tidak tepat menggunakan pendekatan disiplin ilmu sebagaimana pembelajaran pada prodi keislaman. Nah, di topik kedua ini kita akan membahas bagaimana manusia bertuhan. Dalam konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan, menurut Ginanjar tahun 2004 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Lantas, apa alasan manusia memerlukan spiritualitas? Yaitu untuk mengembangkan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Spiritualitas menjadi bagian terpenting dalam kehidupan karena mendorong seseorang untuk menjadi yang lebih baik dan menemukan esensi dalam memaknai hidup. Dalam sumber psikologi, sosiologi, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan, ada 4 perspektif mengenai hal tersebut. Dalam membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersifat ijamil, maksudnya bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara garis besar, yakni Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pokok Islam dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersifat tafsil, maksudnya mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budhu wa huwa ala kulli syai'in. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya, sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan. Next, pada topik ketiga, yakni agama menjamin kebahagiaan.
Lantas, apa sih kebahagiaan itu? Menurut Al-Khusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai atau mendapatkan hal yang diinginkan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Berikut beberapa karakteristik hati yang sehat menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, selalu berorientasi kepada akhirat dan masa depan. Yang kedua, senantiasa mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga, tidak pernah luput dari mengingat Allah. Dan yang terakhir, selalu berorientasi pada kualitas amal. Lalu, mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia? Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang telah menjadi karakter manusia. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Manusia yang telah lahir dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya tidak boleh ada pengganti terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Demikian juga, jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi, hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Lalu, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Di sini saya hanya akan mengambil dua. Yang pertama, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani akan didapatkan apabila manusia dekat dengan sang pemilik kebahagiaan tersebut. Dan syarat untuk dekat dengan sang pencipta adalah dengan cara mensucikan hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Yang kedua, argumen sosiologi kebutuhan manusia terhadap Tuhan. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik itu flora maupun fauna. Dan secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab adanya dirinya. Salah satu faktor penyebab manusia harus hidup bermasyarakat adalah adanya kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas dan makhluk yang lemah untuk menutupi itu semua. Maka manusia perlu orang lain yang ada di sekitarnya, seperti masyarakat. Selanjutnya, membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Menurut Said Hawa, tauhidullah dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat al-kibr, yakni sombong. Yang kedua, sifat az-zuhlum atau kezaliman. Yang ketiga, sifat al-ifsad atau melakukan kerusakan. Yang keempat, sikap al-ghaflah, yaitu lupa. Yang kelima, sifat al-ijram, yaitu berbuat dosa. Dan yang keenam, sikap ragu menerima kebenaran.
dalam mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan, ada nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan, yaitu as-siddiq, al-amanah, al-hurriyah, al-musawah, tabadul ijtima, dan at-taharrum. Selanjutnya, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Apa saja hakikat iman, Islam, dan ihsan? Iman dalam bahasa Arab berakar dari kata amana yu'minu imanan yang secara etimologis berarti percaya dan yakin. Islam, jika ditinjau dari segi bahasanya, yang dikaitkan dengan asal katanya atau etimologis, Islam memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kata salam. Yang kedua, aslama, yang artinya berserah diri atau pasrah. Selanjutnya, ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik dalam Islam. Ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang memerintahkan kepada umatnya untuk berperilaku ihsan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Selanjutnya, insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu gabungan dari dua kata, insan dan kamil. Secara bahasa, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Ada metode dalam mencapai insan kamil. Salah satu metode atau cara yang dapat dilakukan dengan meningkatkan keimanan adalah ketika kita mengerjakan salat dan semua gerakan yang benar dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Begitu pula dengan bacaan-bacaannya. Di topik yang terakhir, yakni bagaimana membangun paradigma yang Quran. Selanjutnya, dengan menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern, lantas apa yang dimaksud dengan paradigma? Lalu apa pula yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani? Nah, adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuannya yang sudah bisa dipercaya. Berikutnya, mengapa Al-Quran paradigma? Menurut Kunto Wijoyo tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang alternatif. Selanjutnya, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dari segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Lalu untuk apa Al-Quran diturunkan? Menurut Yusuf Al-Qadarawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yang pertama, meluruskan akidah secara rinci, menjaga akidah yang mencakup aspek-aspek, yaitu menegakkan pokok-pokok tauhid, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azim. Shadaqallahul azim. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling Jika menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern, dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut dengan masa keemasan Islam. Nah, disebut dengan masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Misalnya dalam ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pertahanan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Mengenai argumen tentang paradigma Qur'ani, pendapat yang pernah disampaikan oleh Syakir Arslan dalam bukunya yakni Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arslan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rincinya lagi, menurut Nurcholish Madjid, tahun 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokrasi, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Dan yang terakhir, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Perkembangan berikutnya, dunia Islam masuk dalam perangkap kolonialisme Barat dan bangsa Barat menjadi penjajah yang menguasai segala aspek di dunia Islam. Dunia Islam telah masuk ke fase modern. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban Barat, kiranya pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi perlu kita kaji. Nah, menurut Al-Faruqi, sebagaimana yang ditulis oleh Juhaya S. Praja tahun 2002, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Nah, menurut Al-Faruqi, ia menjabarkan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua,
meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahap. Tahap pertama, mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam terhadap kedua islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Setelah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Itu tadi video pembahasan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam guna untuk memenuhi tugas UTS. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.